Konyang-konyang ya. Mereka itu sering kumpul. Oh. Dan kumpul itu, meeting itu ya didengar sama orang itu, yang orang itu kasih tahu ke saya. Jadi halo guys, balik lagi bareng aku Arisa. Apa kabar semua hari ini? Semoga selalu sehat ya. Yang terpenting jaga selalu kesehatannya. Video kali ini tentang Dokter Tiva CS nih teman-teman ya. Di beberapa waktu lalu kita sudah melihat Dokter Tiva, ada Roy Suryo juga, itu sedang debat dengan Ibu Diana ya. Di situ ya kekesalan Ibu Diana meluap begitu. Dan Dokter Tiva kayak kelihatan santai, tapi ya pada akhirnya beliau juga nggak sabar dan nggak mampu untuk nahan santainya itu gitu loh. Awal-awalnya sih memang kayak kelihatan berwibawa saat berbicara. Tapi ujung-ujungnya apa? Kami sudah mengunjungi makamnya keluarga dari Pak Jokowi, ibunda dan ayahanda dari Pak Jokowi. Termul ini ya belum tentu gitu katanya ya. Ya karena kepancing tadi ya. Jadi yang nggak tahan aja gitu, sebenarnya pengen marah tapi ya gimana ya gitu. Dan di situ Dokter Tiva menjelaskan bahwa kunjungan mereka itu akan menerbitkan satu buku lagi gitu, yang judulnya apa gitu ya, aku lupa teman-teman ya. Nggak penting juga sih untuk ingat. Ada juga ya Dokter Tiva yang ditusuk pelan-pelan ditusuk pelan-pelan oleh Indra Giri yang membuat Dokter Tiva termangu. Pertanyaan santai yang bikin jelek. Ya. Kira-kira seperti apa ya? Coba kita langsung simak aja deh videonya. Loh, kalau hasil penelitian itu sebelum mencapai titik simpulan boleh diekspos ke publik? Jadi saya harus putuskan. Kalau misalnya gini, dari 45 riset itu, kalau hasil penelitian itu sebelum mencapai titik simpulan boleh diekspos ke publik? Jadi saya harus putuskan. Kalau misalnya gini, dari 45 riset itu, mana yang unpublished ya? Maksudnya tidak akan saya publish di jurnal, itu boleh saya buka. Artinya saya tidak memiliki credentiality lagi di yang saya buka. Bisa. Misalnya ya udah sebagai sebuah popular review macam itu. Jadi dari 45 itu bisa saya pilih. Mana yang saya publish melalui forum ini. Ini kan belum ada yang tuntas kan? Belum ada yang tuntas, ada beberapa yang tuntas. Ini Dokter Tiva kayak gimana ya, agak terbata-bata ya saat menjawabnya. Aduh gimana ya ini ya, kayak begitu. Dengan merasa tidak bersalah, Dokter Tiva saat ditangkap melakukan perlawanan dan histeris nggak mau dibawa ke kantor polisi, guys. Coba perhatikan, polisi sampai kesusahan mendorong dan menarik ke atas Dokter Tiva. Wah. Itu bukan tentang Dokter Tiva ya teman-teman, tapi kayaknya kebanyakan masyarakat ya berharapnya seperti itu ya. Dan kita ikuti saja berita-beritanya tentang Dokter Tiva CS. Karena kan sudah naik ke penyidikan ya, tapi sampai sejauh ini belum ada juga proses selanjutnya. Ya kita berharap sih segera ya ada proses selanjutnya, karena ya gimana ya, biar cepat clear aja begitu ya kasusnya. Oke, next. Sebetulnya kan itu kan sebetulnya dorongan ya, naluri seorang peneliti. Ya, naluri seorang peneliti, dan mungkin itu kan fitrah ya. Betul. Itu kan tugas dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betul. Nah, kebetulan yang membuat kami menjadi satu sekarang, menjadi satu tim, itu karena kami merasa mendapatkan tugas Allah. Katanya ya mereka mendapatkan tugas dari Allah begitu. Jadi mereka menggugat ijazahnya Pak Jokowi itu, mereka mendapatkan tugas dari Tuhan. Ya begitu kata Dokter Tiva. Aduh, kok agak lucu ya. Gimana ya orang-orang ini? Ziarah ke makam almarhum Insinyur Haji Hari Mulyono yang seorang alumni UGM asli. Jadi kami ziarah ke situ. Pertama sebelumnya kami sudah berkunjung ke rumah kediaman beliau, peninggalan beliau di Kampung Laweyan. Ya, di Kampung Laweyan. Beliau itu adalah putra dari saudagar besar, putra dari konglomerat. Yang kami ingin sekali berkunjung, berziarah, mendoakan. Nah, di makam tersebut sekalian ternyata ada ayahanda dan ibunda dari
saudara atau Bapak Joko Widodo. Nah, semuanya itu kami doakan. Kami hadir ke situ, kami doakan ke situ, ya. Kami hadir, kami ziarah. Mungkin termul-termul yang ada di sini belum pernah. Sebentar, tadi termul gitu kata Dokter Tifa ya. Kayaknya pernah ada deh aku melihat video di mana Dokter Tifa mengatakan, Pak tolong jangan pakai telunjuk, telunjuk itu hanya untuk Tuhan. Begitu kata Dokter Tifa. Tapi sekarang kok dia nunjuk-nunjuk ya? Kenapa orang nggak boleh nunjuk tapi dia boleh nunjuk? Ini kepancing emosi deh. Bapak dan Ibunya Joko Widodo. Sedangkan kami sudah, ya. Kemudian yang kedua adalah kami saat ini sedang melakukan penelitian paralel. Penelitian yang pertama adalah tentang jejak masa lalu Joko Widodo. Nanti insya Allah akan segera kami bukukan. Namanya bukunya adalah Jokowi's Dark Life, ya. Abdul Muti termul nggak? Kalau kami Di sini lucu ya, yang enggak sejalan sama Rismon, yang enggak sepemikiran dengan dia, dibilangnya termul teman-teman ya. Nih semua orang yang tidak sependapat dengan Rismon bakalan disebut termul. Astaga, oke. mendapatkan jawaban seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, maka patut diduga Pak Abdul Muti ini adalah termul juga. Tolong dikoordinasi Pak. Kami rakyat datang baik-baik. Jangan paksa kami untuk tidak datang baik-baik. Gedung ini milik rakyat. Marah-marah pula deh ya. Sabarlah Bang Rismon. Ya. Dan kami memperjuangkannya juga. Perjuangan untuk meritokrasi. Itu untuk anak bapak, cucu bapak berikutnya yang satpam-satpam ini. Semua. Jadi bapak menghadang di sini supaya kami nggak boleh masuk. Ya karena nggak diizinkan. Tidak adakah keberanian pejabat di Kemdikdasmen ini untuk menerima kami? Menjawab setidak-tidaknya dengan cara manusiawi. Memangnya gedung ini milik kalian? Sebentar, nggak usah marah-marah lah Bang Rismon ya. Sebelumnya udah ada koordinasi belum sama pihak yang didatangi kan gitu. Kok tiba-tiba datang aja gitu nongol yang nggak akan diterima. Halo pejabat-pejabat yang ada di dalam ini. Jangan harapkan kami diam hari ini terus kami pulang. Besok kami datang lagi. Minggu depan kami datang lagi. Dan kami akan datangi DPR, Sekretaris Negara, dan semuanya. Pak Abdul Muti mana ini Pak? Jawabannya. Sudah 2 minggu. Mana jawabannya Pak Abdul Muti? Jangan bilang kami menyesatkan. Jangan bilang kami penyesatan. Bapak termul atau enggak sih? Pak Abdul Muti termul enggak? Kalau kami tidak mendapatkan jawaban seterang-terangnya, sejelas-jelasnya, maka patut diduga Pak Abdul Muti ini adalah termul juga. Mana jawaban yang tadi diberikan? Coba jawabannya apa sih? Ya. Siapa duga nih Bu nih di belakang? Masalah Kalau berdasarkan info-info yang Bu Diana terima. ya ada info-info lah tapi Ibu Diana sudah mengetahui siapa yang membayar Roy Suryo CS. tidak mungkin saya bilang Wah, di sini ada nanti backingan orang ya, dengar, teman-teman orang ya. Cari saya lagi gimana Pak Budi. Ada lah nanti saya kasih tahu. Ada seorang perempuan datang di saya Oh ya? di kantor saya memberitahu itu. Oh. Saya udah tahu sebenarnya. Nanti saya mau minta perempuan itu bagaimana. Saya bolehkah saya video kamu dan saya ini kan kalau dia mau ya boleh. Jadi Ibu mendapatkan informasi dari teman Ibu itu bahwa memang yang di belakang mereka ini si A itu Ibu dikasih Ada, tahu. dikasih tahu. Menurut Ibu itu masuk akal. Masuk akal. Saya percaya Bahwa orang itu. yang bayar mereka ini si An, si ini Bu Diana gitu loh. Iya. Nah, ketika disebut nama Ibu, oh Ibu langsung mengatakan, oh pantesan. Iya. Enggak mengatakan, nggak mungkin. Enggak. Saya langsung iya. Dia meyakinkan. Karena saya tahu dia juga. Nanti kalau saya bilang kan nggak enak ya. Nanti, ini mereka, aduh dihujat. Jadinya Saya sudah fitnah, fitnah lagi. Saya dilaporkan lagi memfitnah nama orang. Makanya saya tidak akan sebut nama, kita tunggu aja. Tunggu. Jadi cuma saya yang akan dapat Tunggu skillnya, nanti perempuan itu yang muncul. Nanti perempuan itu yang muncul sendiri. Nanti saya bikin video, perempuan itu muncul dan berkata, baru saya share. Kalau dia izinkan, dia bilang oke.
Ibu nggak tanya dapat informasi dari mana? Kok yakin yang di belakang tahu dia dengar teroris sendiri. ini? Tahu karena dia orang dalam sendiri. Dia orang dalam. Dia orang dalam sendiri. Dia main di kantor saya 2 hari lalu. Terus cerita tentang itu. Sebelum saya ke iNews, Menarik ya teman-teman. sudah datangi saya sebenarnya. Cuma saya tidak mau berbicara di situ kan. Kalau kita berbicara nanti salah fitnah lagi, saya dituduh lagi, aduh dilaporkan lagi. Ini menarik. Repot lagi. Nah, artinya begini. Ibu sudah dapat bocoran nih. Dapat bocoran. Kita kan belum. Nah, ada nggak sih benang merahnya antara siapa pelaku di belakang ini, siapa tokoh besar di belakang ini, dengan Roy Suryo, dengan si Tifa, ya, dengan si Rizpon, dengan Egy Sujana. Ada benang merahnya nggak sih, Bu? Ada kaitannya nggak sih? Dulunya maksud saya. Ada. Ada ya? Ada. Oh. Ada kaitan. Makanya gimana ya? Nggak, Saya artinya nggak sekonyong-konyong. Mereka memberikan order ke orang-orang ini, nggak sekonyong-konyong. Dan ya? mereka itu sering kumpul. Oh. Dan kumpul itu, meeting itu ya didengar sama orang itu, yang orang itu kasih tahu ke saya. Jadi memang mereka ini ingin menghancurkan karir politik Pak Jokowi. Maksudnya ingin Pak Jokowi itu sudah tidak, kalau bisa di penjara, mungkin penjara gitu loh Pak Jokowi itu. Wow. Dan tidak boleh maksudnya dekat dengan Pak Prabowo. Kalau dulu reuni satu angkatan saya doang. Jadi ada ini ya teman-teman ya, ada apa ya, sosok di balik RRT ini gitu. Ya kalau dipikir ya kan sudah berjalan sejauh ini ya kasusnya. Kalau emang nggak ada backingan kata Pak Jokowi ya nggak mungkin berlarut-larut seperti ini gitu. Kalau sekarang fakultas ya. Semakin membuktikan bahwa Pak Jokowi memang alumni. Lo memang alumni kok. Wong gendeng aja bilang nggak alumni itu. Siap. Terima kasih, Pak. Temen naik gunung itu. Iya. Dengan Pak siapa, Pak? Pak Bambang. Pak Bambang dulu Teman seangkatan juga. Seangkatan juga. Dulu gimana, Pak? Dengan Pak Jokowi dulu naik gunung? Ya, terakhir di Kerinci kita. Pak Bambang waktu itu bersama Pak Jokowi. Iya, betul. Nah, berarti itu membuktikan bahwa Ini teman-teman seangkatannya Pak Jokowi ya. Temen naik gunung kata Pak Bambang ya. Pak Jokowi ijazahnya asli. Alumni. Alumni kehutanan. Alumni 100% Pak ya? 100%. Ini dia Pak Jokowi. Temanku lihat Jokowi Bambang memastikan keaslian. Oke. Tadi ada yang menarik dari Ibu Diana ya teman-teman, di mana Ibu Diana mengungkapkan bahwa ada sosok di balik RRT ini ya, orang besar ya gitulah ibaratnya kayak gitu, yang membayar mereka ya. Soalnya gini, kalau misalnya nggak ada yang membacking gitu ya, nggak akan kasusnya berlarut-larut seperti ini ya. Benar kata Pak Jokowi, karena ada backingan makanya kasusnya sampai berlarut-larut seperti ini begitu. Dan tapi Ibu Diana tidak mengungkap siapa sosok itu. Pokoknya Ibu Diana mengungkapkan bahwa ada saksi begitu yang mengatakan bahwa RRT ini punya backingan besar ya. Intinya begitu teman-teman. Sungguh menarik ya teman-teman ya. Ya kita tunggu saja ya kelanjutan dari kasus ijazah Pak Jokowi ini. Apakah RRT ini yang benar atau bagaimana ya? Oke, kalau menurut kalian gimana teman-teman tentang video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!